little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, edamame. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Whoa, singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fridi Dwi Putri. Pada video ini kita akan membahas siklus Krebs dan transportasi elektron. Pertama-tama saya akan menjelaskan siklus Krebs terlebih dahulu. Siklus Krebs merupakan suatu tahapan lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif yang ditemukan oleh Hans Krebs. Siklus Krebs sendiri terdiri atas 8 tahapan. Sebelum saya lanjut menjelaskan, perlu diingat bahwa asam sitrat terdiri atas 6 gugus karbon. Baiklah, mari kita lihat proses dari siklus Krebs. Pertama-tama, asetil-CoA akan bergabung dengan asam akselasetat untuk membentuk asam sitrat. Selanjutnya, asam sitrat akan diubah menjadi isositrat. Kemudian asam isositrat diubah menjadi asam alfa-ketoglutarat plus CO2 plus NADH. Kemudian asam alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil CoA plus CO2 plus NADH. Selanjutnya, suksinil CoA akan diubah menjadi CoA dan asam suksinat. GTP yang terbentuk akan memberikan gugus fosfat ke ADP untuk membentuk ATP. Kemudian asam suksinat diubah menjadi asam fumarat plus FADH2 oleh suksinat dehidrogenase. Selanjutnya asam fumarat akan direaksikan dengan air dan akan menghasilkan asam malat. Dan terakhir, asam malat akan diubah menjadi asam oksaloasetat dan menghasilkan LHDH. Oksaloasetat yang terbentuk akan bergabung kembali dengan asetil-CoA dan sebuah siklus akan terbentuk. Reaksi siklus Krebs yang dijelaskan sebelumnya akan menghasilkan 4 molekul CO2, 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH. Dan siklus Krebs sendiri berlangsung 2 kali karena ada 2 molekul asetil-CoA yang dihasilkan dalam pemecahan 1 molekul glukosa. Sekian pembahasan siklus Krebs, selanjutnya transfer elektron akan dijelaskan oleh teman saya, Ferdi. Halo, nama saya Muhammad Ryan Ferdiansyah. Saya akan menjelaskan transfer elektron. Transfer elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob. Pada tahap ini terjadi rantai transfer elektron dan sintesis ATP. Baiklah, proses dari transfer elektron ialah sebagai berikut. Pertama, NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs akan memasuki membran dalam mitokondria. NADH dan FADH2 yang masuk akan menyumbangkan elektron dan hidrogen akan diubah kembali menjadi NAD+ dan FAD yang bisa digunakan kembali pada proses oksidasi berikutnya. Selanjutnya, elektron berenergi tinggi yang disumbangkan tadi akan dipindahkan dari satu kompleks protein ke kompleks protein lain di membran dalam mitokondria sambil melepaskan energi. Nah, energi yang dilepaskan akan digunakan untuk memompa ion hidrogen dari matriks ke ruang intermembran mitokondria. Proses ini akan menciptakan gradien elektrokimia. Selanjutnya, setelah melewati berbagai protein, pada akhirnya elektron yang dipindahkan akan mengalami penurunan tingkat energi yang akhirnya akan dipindahkan ke akseptor elektron terakhir, yaitu berupa molekul oksigen atau O2. Setelah menerima elektron yang telah mengalami penurunan tingkat energi, O2 bereaksi dengan H+ menghasilkan H2O. Bersamaan dengan langkah sebelumnya, H+ yang terdapat di ruang antar membran akan dihasilkan kembali ke matriks. Dan proses pengaliran ini kemudian dimanfaatkan untuk mensintesis molekul ATP dari molekul ADP. Proses inilah yang disebut dengan kemiosmosis. Hasil dari proses ini sendiri ialah ATP sebanyak 34 molekul yang didapat dari penguraian NADH dan FADH2. Baiklah, sekian penjelasan mengenai siklus Krebs dan transport elektron. Semoga video kami bisa bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.